Kapal tanker Sea Dragon, Fandi Ramadan, dituntut hukuman mati terkait dengan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Dalam pembelaannya, Fandi mengaku tidak mengetahui jika kapal tanker tempat ia bekerja menyelundupkan sabu. Ibu Fandi Ramadan saudara menangis setelah jaksa memberikan tuntutan hukuman mati kepada Fandi terkait dengan kasus dugaan penyelundupan 2 ton sabu. Keluarga menilai Fandi tidak mengetahui jika kapal tempat ia bekerja membawa sabu. Fandi berada di kapal tanker Sea Dragon karena bekerja. Ia melamar pekerjaan ke kapal tanker Sea Dragon karena dari informasi yang ia dapatkan, kapal tanker tersebut membawa minyak. Adil, Komito Insan itu adil. Nanti di sana aja. Kuasa hukum menyebut Fandi Ramadan dijebak oleh pemilik kapal tanker Sea Dragon karena ia baru 3 hari berlayar. Kuasa hukum juga menyebut Fandi Ramadan tidak mengetahui barang yang dibawa oleh kapten kapalnya berisi narkoba. Fandi sempat bertanya kepada kapten kapal soal barang yang dibawa dalam kapal tersebut karena merasa curiga. Namun barang tersebut diklaim sebagai emas. Direkrut, bukan dia melamar kerja di perusahaan asing itu, diterima, kemudian dokumennya diserahkannya sama kapten. Kapten yang mengurus segala sesuatunya. Tentang itu barang bukti itu, waktu di kapal, dia kan sudah ada kecurigaan sama kapten itu ya. Apa ini Cap? Itu dibilang emas dan uang. Itu. Sempat dia curiga juga, sempat dia bertanya juga supaya itu dibuka, tapi tidak dikasih. Cuman dia mau melawan di tengah laut, tak mungkin. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan jika tuntutan maksimal hukuman mati kepada Fandi Ramadan dan 5 ABK lainnya oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam sudah sesuai dengan barang bukti yang dimiliki jaksa. Kapus Penkum menyebut Fandi Ramadan dan juga anak buah kapal Sea Dragon sudah mengetahui jika kapal tempat mereka bekerja membawa narkotika seberat 2 ton. Kapus Penkum juga menyebut terdakwa Fandi Ramadan dan ABK lainnya juga sudah menerima pembayaran. Itu jenis sabu di tengah laut. Dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional. Dan untuk mengulas bagaimana melihat kasus ABK kapal yang dituntut hukuman mati karena kasus narkoba 2 ton ini saudara, kita bahas bersama dengan mantan jaksa Jasman Panjaitan dan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yasir, Pak Jasman. Oke, Pak Jasman, suaranya terdengar ya?
Selamat sore, Prof. Selamat sore, Oke, Prof. saya mau ke Pak Jasman dulu nih sebagai mantan jaksa begini. Menurut Anda apa yang menjadi parameter utama atau pertimbangan dari jaksa hingga akhirnya dalam tuntutannya yang memberatkan terdakwa Fandi hingga dituntut pidana maksimal hukuman mati? Baik, seperti yang disampaikan oleh Kapolres Penkum tadi, dilihat dari jumlah barang bukti yang sampai 2 ton. Kemudian juga kalau sesuai dengan fakta yang diterima oleh jaksa dalam penyidikan, bahwa si tersangka ini sudah menerima sesuatu, kan gitu. Nah, itu mungkin dasar pertimbangan daripada pihak kejaksaan. Dalam hal ini, kejaksaan juga ini kan bukan hanya kejaksaan negeri Batam. Pasti ini sesuai dengan protap di kejaksaan itu sudah direntutkan, artinya diminta persetujuan ke pimpinan. Jadi biasanya pengalaman untuk menuntut kasus seperti ini yang berat itu pasti dilakukan expose di hadapan para petinggi kejaksaan. Makanya dalam hal ini Jaksa Agung atau minimal Jampidum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, baru menorehkan persetujuannya, begitu. Oke. Jadi alasan tadi dari sini barang bukti dan fakta bahwa terdakwa ini sudah menerima sesuatu. Oke. Gitu loh, Pak. Nah, meskipun ada pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa baru tidak tahu kalau kapal itu membawa narkoba, baru berlayar dengan menggunakan kapal itu 3 hari, itu tidak jadi pertimbangan atau seperti apa? Ya, itu bisa-bisa saja. Dan kalau memang ini kan baru tuntutan, kan terdakwa masih berhak mengajukan pledoi, mengajukan pembelaan yang menjadi tanggapan terdakwa terhadap tuntutan. Silakan saja nanti dikemukakan di dalam pledoi. Gitu. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bagaimana Anda melihat konstruksi hukum kasus ini? Terlebih jika kita lebih fokus kepada apa yang disampaikan oleh Fandi yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa kapal itu membawa narkoba, kemudian baru berlayar 3 hari. Ya, ini saya kira saya sependapat dengan Pak Jasmin, baru tuntutan. Nah, gitu. Baru tuntutan. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini harus dijelaskan peran penyertaan itu seperti apa. Pelakunya utama siapa? Yang turut serta siapa? Yang membantu siapa? Apakah ada relasi kuasa? Karena kita lihat tuh, ini Fandi itu baru 3 hari. 3 hari orang cari kerja. Dia saya kira tidak tahu apa yang terjadi. Lah, ketidaktahuan itu saya kira juga diperhitungkan. Karena apa, Mas Fandi? Kalau kita lihat pasal 114, itu biasanya untuk bandar, kurir. Itu kalau kita lihat data-data itu. Lah, pertanyaannya, orang mencari kerja yang baru bekerja, yang kemudian mungkin tidak tahu yang terjadi. Oleh karena itu, dalam konsep penuntutan tadi yang sampaikan itu masih terbuka bagaimana menjelaskan profil Fandi, profil perbuatan. Karena ingat, dalam KUHP kita itu menganut asas dualistis. Karena dipakai penyertaan dualistis antara perbuatan dan pembuat. Nah, pembuatnya ini kita baru 3 hari. Tampaknya sebagai alasan nanti, kalau memang betul bahwa dia tidak mengetahui atau mengetahui dalam keadaan tekanan, ini udah orang asing loh, organisasi internasional, itu saya kira menjadi pertimbangan. Sehingga mudah suatu pertimbangan tersendiri dalam suatu putusan nanti. Gitu. Sementara itu juga Prof. Hipnu, kita ketahui bahwa Kejagung sendiri menyebut bahwa Fandi dan juga terdakwa lainnya ini menerima uang begitu. Bagaimana akhirnya dari pihak Fandi, kuasa hukumnya bisa membantah hal ini? Ya, oke, menerima uang sebagai turut serta. Tapi dalam konsep turut serta itu harus melihat dalam suatu kehendak yang sama. Dia menerima uang dalam konteks mungkin ya, kita tidak tahu bekerja kan gitu. Tapi tidak tahu apa yang terkait narkotika. Ini yang paling penting dulu. Jadi sejauh mana si terdakwa mengetahui itu narkotika. Itu yang
dirubah. Karena kita harus tahu model, Mas. Jangan sampai anak bangsa kita itu dituntut mati-mati terus. Kita harus melihat bahwa jebakan-jebakan dalam suatu kasus narkotika itu banyak sekali. Ini yang membawa anak-anak bangsa itu menjadi korban-korban semuanya. Disitulah saya kira harus dibuka seluas-luasnya sehingga ada suatu equality, keseimbangan dari perbuatan dan pelakunya begitu. Ini yang kita khawatirkan ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu, jangan sampai ada mereka-mereka yang tidak bersalah justru menjadi korban. Saya ke Pak Jasman. Pak Jasman tadi menyatakan bahwa tentu ada ekspos perkara begitu terkait dengan menerima uang yang tadi disampaikan. Menurut Anda sendiri, pada ekspos perkara ini apakah dijelaskan menerima uang ini dalam kondisi apa? Mereka tahu atau tidak tahu? Karena kalau kita lihat bisa saja menerima uang itu karena upah mereka bekerja di kapal itu. Oke. Ya, jadi emang itu harus diungkapkan. Pasti diungkapkan di dalam ekspos. Dan ini mungkin bisa diuji. Berapa uang yang diterima? Itu. Berapa? Kalau memang itu misalnya sampai besar, harusnya juga terdakwa ini juga curiga. Ada apa ini kok baik banget kan gitu. Apalagi dia kan masih baru. Dan juga apakah sampai sejauh mana pengetahuan terdakwa ini mengenai apa ini penyeludupan itu juga harus digali gitu. Mungkin tapi saya mengatakan mungkin, Pak. Penuntut umum seharusnya sudah menggali itu gitu. Barulah dia mengusulkan itu tuntutan mati. Begitu, Pak. Oke, apakah juga dipertimbangkan begitu? Karena informasi yang disampaikan ataupun yang beredar di publik ya, pertama baru 3 hari kerja, kemudian tidak mengetahui kalau barang yang diangkut adalah narkoba sebanyak 2 ton. Apakah ini bisa menggambarkan bahwa ini masuk dalam kategori kurir narkoba begitu, Pak Jasman? Ya, masalahnya sekarang ini kan hanya pengakuan sepihak. Dan sekarang kalau pemilik kapal itu sendiri bagaimana? Bagaimana penjelasan daripada pemilik kapal? Kan gitu. Jangan hanya satu pihak saja menurut terdakwa bahwa saya masih baru, saya begini, saya ini, gitu loh. Kenapa? Ya penjahat itu juga nggak ada yang ngaku gitu loh, Pak. Kalau soal situ ya. Iya. Baik, terakhir ke Prof. Hipnu, bagaimana akhirnya memastikan jangan sampai terkait dengan kasus ini jadi sempat dikutip apa sampai oleh para tersangka ini hukum yang akhirnya tumpul ke bawah? Ya, artinya karena ini sebagai bentuk penyertaan di dalam pasal 20 KUHP baru harus melihat secara holistik. Kan ada beberapa orang yang termasuk masih DPO. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan konsep dualistis antara perbuatan dan pembuatnya ini harus melihat apakah mungkin seorang masih baru mengetahui 2 ton narkotika. Ini juga harus jadi paham dan dilihat. Kalau 2 ton itu berarti pengedar. Kan itulah. Disitulah pemahaman si pelaku Fandi ini harus dikorek betul. Apakah dia memang tahu atau pura-pura tidak tahu, kan gitu. Kemudian tentang bayaran tadi Pak Jasman, bayar normal atau tidak normal, kan. Tapi itu tadi melihat peran dari penyertaan yang terjadi. Saya kira harus terjadi. Kalau memang Mas Fandi itu mati, berarti yang lain semuanya mati, kan gitu, Mas. Kan peran harus melihat. Oleh karena itu peran itulah yang saya kira mudah-mudahan jadi pertimbangan hakim atau pertimbangan pembelaan untuk melihat ini secara objektif gitu, Mas. Baik, ini kita masih berproses di pengadilan, kita harapkan tentu saja keadilan yang akan muncul dalam kasus ini. Terima kasih Pak Jasman Panjaitan, mantan jaksa, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pengamat hukum, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan